Keluarga korban reruntuhan bangunan Ponpes Al-Kozini terus bertahan di posko krisis center. Kondisi ini pun membuat warga sekitar turut berempati dengan memberikan baju secara gratis. Setidaknya ada 150 buah pakaian, antara lain berupa kaos dan juga sarung yang diberikan dari warga sekitar pada keluarga korban. Di antara warga yang memberi bantuan adalah Uswatun Riris bersama dengan 3 temannya, saudara. Mereka mengumpulkan dana untuk membelikan baju sesuai kebutuhan keluarga korban. Setelah mendengar kesulitan dari keluarga korban yang kehabisan pakaian karena harus menunggu lama, Uswatun dan juga teman-temannya memilih untuk memberi bantuan berupa baju karena untuk bantuan lain seperti makanan ataupun minuman sudah banyak diberikan oleh warga lainnya. Mencari tahu apa yang dibutuhkan, ternyata sarung, baju sama kaos gitu. Jadi akhirnya kemarin kita beli sudah 60 pieces lebih, ternyata kurang. Akhirnya kita kembali lagi, malam beli, kita berbagi lagi ke sini. Kita beli berapa, 90 hari ini. 90 hari ini. Iya. 60 sama 90. Daster sama baju, baju kaos. Harus melihat video yang ada, bagaimana kita merasa iba gitu ya. Kalau itu terjadi pada keluarga kita bagaimana? Di tengah proses pencarian korban dan juga pembersihan puing-puing, tim SAR menemukan sebuah mobil mewah yang ringsek di bawah reruntuhan Pondok Pesantren Buduran, Sidoarjo. Inilah penampakan mobil yang hancur saat dievakuasi kendaraan truk dari lokasi reruntuhan bangunan ambruk di Ponpes Al-Kozini. Mobil jenis Mercy ini hancur dan tak berbentuk, saudara. Mobil ini ditemukan di samping rumah pengasuh pondok pesantren. Diduga mobil ini milik pengasuh pondok pesantren Buduran. Mobil yang hancur kemudian dipindahkan menggunakan truk ke tempat pembuangan akhir bersama dengan puing-puing bangunan lainnya. Informasi terbaru seputar insiden ambruknya musola Ponpes Al-Kozini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Dika Pratama dari Sidoarjo, Jawa Timur. Arif, dengan Putu di studio, bagaimana perkembangan dari proses evakuasi di lokasi? Selamat siang Putu dan saudara. 7 hari sudah Pondok Pesantren Al-Kozini Buduran Sidoarjo ini runtuh dan 7 hari pula proses pencarian dan evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan. Tim SAR bahu-membahu mencari korban selamat maupun mencari korban yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan. 7 hari juga keluarga korban, kerabat korban ini sabar dan rela menunggu di salah satu gedung milik pesantren Al-Kozini Buduran Sidoarjo. Mereka sabar menunggu kabar tentang keluarganya yang hari ini sedang proses identifikasi oleh DVI Rumah Sakit Polda Jawa Timur dan hari ini juga tengah dalam proses dicari oleh tim SAR gabungan. Dapat kami gambarkan Putu dan saudara bahwa seperti inilah kondisi para keluarga korban. Mereka adalah ayah dan ibu daripada santri atau korban Pondok Pesantren Al-Kozini Buduran Sidoarjo. Mereka juga merupakan sanak saudara yang juga turut membantu mencari, menunggu informasi kepastian keluarganya yang sedang dalam dicari dan kepastian keluarganya yang sedang dievakuasi, sedang diidentifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sejumlah petugas, relawan dan beberapa posko juga telah 7 hari didirikan di tempat ini, salah satunya posko dinas sosial milik Provinsi Jawa Timur seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca, bahwa posko ini juga memberikan dukungan psikologi kepada para keluarga korban yang tengah menunggu proses evakuasi dan proses identifikasi. Dapur umum serta fasilitas lain untuk
mendukung kenyamanan para keluarga korban ini, terus bahu-membahu masak dan menyiapkan logistik ataupun kebutuhan. Para relawan juga silih berganti berdatangan untuk turut membantu seluruh proses upaya pencarian dan evakuasi. Seperti apa cerita kesabaran dari keluarga ataupun sanak famili dari para korban di saat menunggu proses evakuasi dan proses identifikasi korban runtuhnya bangunan pesantren Al-Ghazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ini. Saat ini kita sudah bersama dengan kerabat korban yang sudah 7 hari menunggu di salah satu bangunan milik pesantren Al-Ghazini Buduran, Sidoarjo. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Dengan Muhammad Zaini. Mas Muhammad Zaini ini sama siapa Mas nunggu di sini? Sama istri juga, ayah dan ibu korban juga di sini. Mas ini yang jadi korban siapa nih Mas? Anak dari adik saya, Keponakan. ponakan. Mas gimana ceritanya bisa sampai di sini? Cerita dari awal, dan kebetulan kan kejadian hari Senin sore. Kebetulan saya emang lagi di Surabaya. Ada kabar dari teman dan tinggal di daerah sini, katanya di Pondok Al-Ghazini ada musibah, musola yang ambruk. Jadi saya langsung ngabarin orang tua yang di sana, karena saya tahu walaupun langsung berangkat pasti nyampainya besok. Saya langsung ke sini, kebetulan waktu nyampe langsung ke pondok, di sana belum di polis lain. Jadi masih bisa masuk. Cuman pas 8 malam 9 jam Senin malam Selasa itu sudah nggak boleh. Akhirnya kita lari ke rumah sakit, ngecek ponaan apakah sudah masuk terdata di sana, ternyata masih belum sampai sekarang. Kalau boleh tahu siapa namanya Mas? Muhammad Aziz Pratama Yudhistira. Usianya Usia kelas 2 SMA, Mas. sudah berapa tahun mondok di sini? Mau berjalan 5 tahun. 5 tahun. Ya. Ini juga sama istri, sama keluarga besar juga menunggu dengan sabar di sini. Bagaimana dengan pekerjaan di rumah Mas yang ditinggalkan? Kalau pekerjaan apa namanya ya? Kita kebetulan saya sendiri kerja sebagai pedagang. Jadi nggak ada terikat sama orang. Kalau kerjaan mungkin masalah rezeki masih bisa dicari besok-besok lah. Yang penting saya fokus keluarga di sini sampai korban atau apa ini betul-betul sudah keluar. Karena yang saya dapat info, walaupun yang sudah terangkat dari beton ya, ini belum bisa diidentifikasi katanya. Rencana tadi mau nyamperin ke rumah, karena yang saya dengar korban dibawa ke rumah sakit Polda ya di Surabaya. Mau ke sana takut belum dibolehin. Sebenarnya ada ciri-ciri khusus. Kebetulan ponakan saya itu gigi depannya ada patah. Pakai gelang juga. Patah gigi depannya di sini patah. Selain ada ciri khusus itu Mas, mungkin ada aksesoris yang dipakai sepengetahuan keluarga? Aksesoris gelang macam kayak tasbih itu. Teman kalau yang gelang saya nggak bisa mastiin, takutnya waktu kejadian takutnya nggak dipakai, takutnya begitu. Saudara ini juga sabar menunggu di Pondok Pesantren Al-Ghazini bersama sang istri Ibu Siti Aisyah, ya kan, bersama Ibu Siti Aisyah yang juga telah sepekan di pesantren Al-Ghazini menunggu kabar sanak keluarganya yang diduga menjadi korban runtuhnya bangunan pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Seperti apa ceritanya? Kita sudah dengan Ibu Siti Aisyah. Selamat siang Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bu Siti Aisyah sudah berapa lama di sini dan bagaimana dengan keluarga di rumah, dengan pekerjaan di rumah yang ditinggalkan? Ya kalau saya udah di sini udah seminggu Mas, gitu. Kalau soal pekerjaan di rumah ya gimana lagi ya, kalau ponakan belum sampai ketemu kan kita juga was-was gitu loh Mas.
Ya kita cuman izin aja ke pabrik gitu aja. Gitu. Harapannya seperti apa ini Bu? Ini sudah 7 hari proses pencarian dan mungkin ada doa khusus yang dipanjatkan untuk keponakan tercinta. Ya kalau bisa sih segera secepatnya ketemu Mas. Udah 7 hari soalnya di sini Mas gitu. Kasihan orang tuanya gitu menunggu dari pertama nggak ada hasilnya gitu. Kan kalau apa udah keluar apa nggak tahu kita gitu Mas. Ya mudah-mudahan segera ketemulah Mas. Cepatnya kalau dia emang dia meninggal secepatnya kita kubur gitu. Untuk perbekalan Bu selama menunggu di sini, apakah cukup atau bagaimana? Ya kalau berbekalan alhamdulillah dari dapur umum alhamdulillah cukup. Untuk informasi, perkembangan terkini, segala informasi dan pantauan proses pencarian apa juga bisa diakses oleh keluarga yang menunggu di sini. Ya belum lah Mas, kata aku sih gimana ya kurang lah Mas gitu. Ya, Putu dan saudara, seperti itu tadi cerita dari salah satu keluarga korban yang telah sepekan menunggu di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Terima kasih Mas Muhammad Zaini dan terima kasih Ibu Siti Aisyah. Kami turut berduka dan turut mendoakan semoga keluarga dari Bapak Muhammad Zaini dan Ibu Siti Aisyah dapat segera ditemukan atau dapat segera teridentifikasi. Saudara, proses pencarian di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo Jawa Timur ini memang steril begitu atau tertutup untuk umum. Namun tim SAR dari BNPB, Basarnas, gabungan TNI Polri dan para relawan ini dapat menggambarkan seluruh proses evakuasi di lokasi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini ini melalui layar CCTV yang disiapkan oleh Dinas Komunikasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Satu persatu secara bergantian seluruh keluarga ini menyaksikan seluruh tahapan atau rangkaian evakuasi dengan alat berat menggunakan layar CCTV. Para keluarga ini selain menyaksikan layar televisi secara langsung atau live begitu proses pencarian dan upaya evakuasi, para keluarga ini juga dapat menyaksikan tabel data atau grafik kondisi terkini tentang jumlah korban, baik korban yang selamat maupun korban yang mengalami luka serta korban yang telah terevakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Putu. Baik, tentu proses evakuasi masih terus berlanjut. Sudah masuk hari ke-7, kita harapkan semua korban ini bisa segera ditemukan dan dikembalikan kepada masyarakat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Andika Pratama dari Sidoarjo, Jawa Timur. Breaking News Kompas TV, saudara, jeda sejenak dan informasi lainnya akan hadir.